Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Seorang guru olahraga wanita mendapatkan tindak kekerasan oleh seorang pelatih renang di kolam renang di Asahan, Sumatera Utara. Akibatnya pemirsa, korban pingsan hingga jatuh ke dalam kolam. Seorang guru olahraga wanita menjadi korban kekerasan dari pelatih renang di kolam renang daerah Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Video yang direkam salah seorang pengunjung terlihat wanita dan pria tersebut terlibat saling tegang, bahkan pria tersebut secara berulang kali menendang korban. Korban sempat melakukan perlawanan terhadap pelaku, namun tendangan pelaku mengenai alat vital korban yang mengakibatkan korban pingsan dan jatuh ke dalam kolam renang. Penjaga kolam yang sempat melerai keduanya langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit. Kejadian tersebut bermula saat korban membawa anak didik untuk berlatih di kolam renang. Namun pelaku yang juga pelatih renang berusaha menghalau anak didik korban. Kemudian pelaku mengeluarkan kata kasar hingga sempat terjadi cekcok di antara keduanya. Arahkan anak-anak saya bersedia untuk di batu loncatan. Kemudian datang si pelaku dengan membawa dua anaknya. Setelah itu anak saya yang sudah berdiri di batu loncatan itu diturunkannya, diawaskannya anak dia yang menggantikan posisi itu. Habis itu dia mengatakan sama saya, emang pelatih monyet kau gitu. Kami berharap ini akan kita kawal, laporan ke polisi akan tetap kita kawal, dan kita juga berharap kita harus ada tindakan tegas lah dari aparat hukum. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkan ke Mapolsek Asahan dan berharap pelaku mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatannya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri Ainus melaporkan. Bareskrim Mabes Polri akan memeriksa Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pemeriksaan dilakukan buntut adanya pelaporan terhadap Aep dan juga Dede yang dianggap memberikan kesaksian palsu. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, akan dipanggil oleh Bareskrim Polri. Pemeriksaan Saka sebagai saksi terkait adanya laporan Aep dan Dede yang dianggap telah memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah saat persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Menurut kuasa hukum Saka, Titin Prialianti, pemeriksaan diagendakan pada Senin 5 Agustus 2024. Namun agenda pemeriksaan diundur menjadi Rabu 7 Agustus 2024. Kuasa hukum Saka Tatal mengaku akan kooperatif terhadap pemeriksaan Saka sebagai saksi. Saka akan menjelaskan fakta sebenarnya yang selama ini dialaminya. Insya Allah hadir, karena ini kita juga memiliki kewajiban untuk hadir, untuk memberikan keterangan sebagai warga negara yang baik. Saka akan saya dampingin, tetapi tentu saja kami juga berkoordinasi dengan LPSK. Karena apa? Saka kan sekarang dalam perlindungan LPSK. Jadi, kalaupun nanti dimintai keterangan di sana, selain didampingi kuasa hukum, juga didampingi oleh LPSK. Saka Tatal saat ini masih menunggu hasil sidang peninjauan kembali dari Mahkamah Agung. Pihaknya berharap MA akan memutus seadil-adilnya atas kasus pembunuhan Vina dan Eki, lantaran dirinya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan selama ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal Edwin Partogi optimis Mahkamah Agung akan mengabulkan peninjauan kembali atas kasus kematian Vina. Menurut pihaknya, bukti baru dan keterangan saksi ahli maupun fakta yang dihadirkan telah cukup untuk menjelaskan bahwa kematian Vina dan Eki akibat kecelakaan, bukanlah pembunuhan. Harapan kami Mahkamah Agung kami akan mengabulkan permohonan PK dari Saka Tatal karena memang berdasarkan bukti-bukti yang kami ajukan, novum saksi dan ahli, nyatanya memang peristiwa yang terjadi itu adalah kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang telah disimpulkan oleh polisi yang datang ke TKP pada tanggal 27 Agustus 2016. Jadi
termasuk juga kalau merujuk pada ahli Pak Prof. Dr. Muzakir dan ahli Dr. Forensik Budi Suhendar yang Dr. Muzakir menekankan pada peristiwa pembunuhan yang harus menjadi rujukan adalah hasil visum. Ya. Apakah hasil visum itu menunjukkan itu atau tidak. Nah, dari penjelasan itu kemudian dipertegas oleh Dr. Forensik Budi Suhendar. Dengan luka-luka yang ada di tubuh Eki dan Vina, luka-luka itu dapat disimpulkan merupakan luka dari kecelakaan. Ya. Jadi, Mas Bre, luka dari kecelakaan dan luka akibat tindakan penganiayaan itu menimbulkan dampak yang berbeda. Ya, kalau luka akibat penganiayaan, maka akan ada lebam luar, baik karena alat tangan. Pemirsa, pasca sidang peninjauan kembali digelar, Saka Tatal kini kebanjiran hadiah dan dukungan dari masyarakat. Bahkan sejumlah hadiah dikirimkan dari WNI yang menetap di luar negeri, di antaranya dari Singapura dan juga Taiwan. Usai menjalani sidang peninjauan kembali atas kasus kematian Vina yang membuatnya mendekam di balik jeruji selama 8 tahun, Saka Tatal kini mendapatkan banjir dukungan dari masyarakat. Sejumlah warga bahkan rela menemui Saka secara langsung di Cirebon, Jawa Barat, maupun mengirimkan hadiah seperti uang tunai, makanan, pakaian, dan perlengkapan sehari-hari. Warga yang datang maupun mengirimkan hadiah tak hanya berasal dari warga yang berdomisili di Jawa Barat dan sekitarnya, namun juga WNI yang menetap di luar negeri, seperti Singapura dan Taiwan. Tekanan psikologis yang luar biasa seperti pukulan, bagaimana beliau dikencingin, disetrum, itulah yang membuat saya terpanggil datang ke sini ingin memberikan support dan semangat. Pasca digelarnya rangkaian sidang peninjauan kembali Saka Tatal, kini keputusan ada di ranah Mahkamah Agung untuk mengabulkan atau tidak gugatan hukum yang diajukan Saka. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, terkait dengan vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti, Kejaksaan akan mendaftarkan kasasi pada hari ini. Putusan bebas Ronald Tanur dianggap janggal dan mencederai rasa keadilan. Kejaksaan akan mendaftarkan memori kasasi terhadap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afrianti. Penyusunan memori kasasi dilakukan usai Kejari Surabaya menerima salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Menurut Kasih Intelijen Kejari Surabaya, Putu Arya Wibisana, rencananya kasasi akan diajukan pada Senin ke Mahkamah Agung. Ronald Tanur, anak dari mantan anggota DPR RI Edward Tanur, telah bebas dari Rutan 1 Surabaya pada 24 Juli lalu. Bebasnya Ronald Tanur atas vonis Majelis Hakim Surabaya yang dipimpin Erin Tuah Damanik. Menurut Hakim, tidak ada satupun saksi yang melihat peristiwa penganiayaan. Selain itu, korban Dini Sera Afrianti disebut meninggal dunia bukan karena dianiaya, melainkan kerusakan lambung akibat terlalu banyak mengonsumsi alkohol. Putusan ini kemudian memantik kritikan tajam publik. Putusan itu dinilai janggal dan mencederai rasa keadilan. Sebelumnya Ronald Tanur dituntut 12 tahun penjara karena dinilai terbukti menganiaya kekasihnya Dini Sera Afrianti dengan menggunakan botol miras. Tak hanya itu, Ronald juga melindas tubuh korban dengan mobilnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti, Kejaksaan akan mendaftarkan kasasi pada hari ini dan sudah ada rekan kami Hari Tambayong. Baik Hari, bagaimana jalannya pendaftaran kasasi oleh pihak Kejaksaan? Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih Ocha. Saat ini saya sudah berada di kantor Pengadilan Negeri Surabaya di kawasan
tadi melalui jaksa administrasi dari Kejaksaan Negeri Surabaya telah mendaftarkan naskah kasasi untuk vonis bebas Ronald Tanur. Sekitar pukul 9 pagi tadi, JPU administrasi telah mendaftarkan di kantor pelayanan pendaftaran di Pengadilan Negeri Surabaya. Begitu, Ocha. Sementara pendaftaran naskah dari pengajuan naskah kasasi atas vonis bebas Ronald Tanur ini juga nanti melalui Pengadilan Negeri Surabaya akan dilakukan diteruskan ke Mahkamah Agung, di mana nanti setelah semuanya syarat-syarat sudah dipenuhi akan dilakukan atau diteruskan ke Mahkamah Agung. Begitu, Ocha. Ya baik, Hari, apakah Anda mendapatkan informasi bahwa kabarnya pihak kejaksaan ini mengajukan cegah tangkal ataupun cekal kepada terdakwa Ronald Tanur agar untuk menghindari kemungkinan Ronald Tanur ini kabur ke luar negeri? Iya, betul, Ocha. Salah satunya dalam naskah dari kasasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya ke untuk kekekalan terhadap terdakwa Ronald Tanur yang telah diputus bebas oleh majelis hakim pada yang lalu. Dan hal ini untuk mengantisipasi jika nanti ada persidangan kembali dilakukan, Ronald Tanur tidak akan bisa pergi ke luar negeri karena sudah ditetapkan. Itu harapan dari salah satu naskah yang dituliskan ke untuk kasasi pada hari ini. Baik, terima kasih banyak informasinya. Hari sudah melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Surabaya. Selamat bertugas kembali, Hari.